Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem akuntansi dengan anggota kelompok yang pertama Evi Ludia Agustin, dan yang kedua Nurul Adila, ketiga Muhammad Abisar Yahya Kurniawan, dan yang keempat Ramadan Putra Widyarmo. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan sistem akuntansi. Sistem akuntansi dasar. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, mengolah, meringkas, serta menyajikan data transaksi beserta kejadian dan berhubungan langsung dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh seseorang yang menggunakannya dengan pengertian yang mudah sehingga dapat mengambil suatu keputusan dan tujuan yang lainnya. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Sistem akuntansi berubah melalui proses 3 tahap seiring dengan perkembangan dan perubahan perusahaan. 3 tahap perusahaan tersebut yaitu menganalisis kebutuhan pihak-pihak yang menggunakan informasi. Sistem dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya. Ketiga, sistem ini kemudian diterapkan dan digunakan. Saat sistem telah diterapkan, umpan balik atau masukan dari penggunaan informasi dapat digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan sistem. Rancangan sistem akuntansi terdiri dari atas yang pertama, pengendalian internal, yang kedua, metode pengelolaan informasi. Sistem akuntansi manual. Sistem akuntansi dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak atau komputerisasi. Memahami sistem akuntansi manual dapat membantu dalam mengenali hubungan antara data akuntansi dan laporan akuntansi. Sebagai contoh, perusahaan besar seperti PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom memiliki pendapatan telepon membutuhkan jurnal untuk mendebit akun piutang usaha dan mengkredit pendapatan. Selain itu, catatan piutang masing-masing pelanggan juga perlu disimpan. Setiap kategori transaksi memiliki jurnal khusus sendiri. Sebagai contoh, penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan, penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas, pembelian persediaan dan aktiva lainnya secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian, pembayaran kas dicatat dalam jurnal pembayaran kas, transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal khusus seperti jurnal penyesuaian dicatat dalam jurnal umum. Proses akuntansi manual. Semua pekerjaan mulai dari proses pencatatan hingga pengisytiharan dilakukan oleh tangan manusia. Unsur manusia memegang peranan penting dalam menjalankan proses pengolahan data. Kecermatan dan ketepatan waktu dalam mencatat data keuangan dan penyajian laporan keuangan merupakan isu yang kritis. Perlu pemisahan antara petugas yang mempersiapkan buku harian, jurnal, dan buku besar. Berfungsi sebagai filter. Pemakai informasi akuntansi hanya dapat memanfaatkan informasi akuntansi setelah fungsi akuntansi menyajikan laporan keuangan kepada pihak laporan berdimensi tunggal. Data akuntansi dicatat dalam buku besar dan buku pembantu, dan buku catatan ini dijaga ketat di satu tempat, meninggalkan jejak audit yang mudah diperiksa kembali. Pengendalian terhadap proses dilakukan melalui pemberlakuan banyak aturan dan penggunaan jenjang organisasi. Buku besar pembantu. Pengertian buku besar pembantu adalah jumlah saldo akun dalam buku besar pembantu harus sama dengan saldo pada akun pengendali terkait. Oleh karena itu, kita bisa menganggap bahwa buku besar pembantu adalah buku besar sekunder untuk mendukung akun pengendali di buku besar. Buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang dipergunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahan yang terperinci. Bisa kita katakan bahwa buku besar pembantu merupakan sebagai perluasan dari buku besar umum. Jadi catatan pada buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu akun yang ada pada buku besar umum, yang rincian akun hutang dan piutang.
Dua buku besar pembantu yang paling umum adalah buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang usaha. Manfaat dari penyusunan buku besar pembantu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena buku besar pembantu akan mengurangi kesalahan dalam buku besar umum. Kedua, ketelitian dalam buku besar umum dapat diuji dengan membandingkan saldo buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku besar pembantu. Ketiga, dalam pengerjaan akuntansi memungkinkan diadakan pembagian tugas. Bisa dengan mudah mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang dan hutang dari pihak yang terkait. Jurnal khusus. Jurnal yang diilustrasikan sejauh ini mengambil bentuk jurnal umum atau general journal, namun sangatlah tidak efisien tercatat semua transaksi dalam jurnal umum sehingga kita menggunakan jurnal khusus special journal, jurnal akuntansi yang dirancang untuk mencatat jenis transaksi khusus. Salah satu metode pengolahan data yang lebih efisien dalam sistem akuntansi manual adalah menggunakan jurnal khusus. Dirancang untuk mencatat satu jenis transaksi yang terjadi berulang kali. Sebagai contoh, karena kebanyakan perusahaan memiliki banyak transaksi pembayaran kas, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin menggunakan jurnal khusus untuk mencatat pembayaran kas. Mereka juga menggunakan jurnal khusus lainnya untuk mencatat penerimaan kas. Transaksi jurnal khusus terkait yang sering muncul digunakan oleh perusahaan jasa kecil dan menengah adalah menyediakan jasa secara kredit dicatat di jurnal pendapatan, penerimaan kas dari berbagai sumber dicatat di jurnal penerimaan kas, membeli barang secara kredit dicatat di jurnal pembelian, pembayaran kas untuk berbagai keperluan dicatat di jurnal pengeluaran kas.
Jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah merupakan jurnal yang khusus digunakan bagi perusahaan dagang dalam mencatat semua transaksi pembelian barang dagang atau barang lainnya secara kredit. Berikut ini adalah contoh dari transaksi jurnal pembelian. Transaksi keuangan perusahaan PD Langgeng Suminem. 3 Januari dibeli perlengkapan kantor dari CV Abadi sebesar 2.500.000 secara kredit. 4 Januari dibeli barang dagang dari UD Mantap sebesar 4.400.000 secara pembayaran 215 N/40 dengan bukti faktur nomor 35. 6 Januari dibeli barang dagang dari toko Merak Jaya sebesar 2.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 201. 9 Januari dibeli peralatan toko dari CV Berkah 1.300.000 dengan syarat EOM atau end of month. 15 Januari dibeli barang dagang sebesar 3.200.000 dari toko Santoso dengan syarat 2/15 N/60. Berikut adalah contoh tabel jurnal pembeliannya. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai. Contoh dari jurnal ini adalah tanggal 3 Januari dibayar sewa ruangan sebesar 1.200.000 untuk masa setahun. 4 Januari dibayar beban angkut pembelian 200.000. 7 Januari dibeli barang dagang dari UD Mitra bersama 1 juta. 10 Januari dibeli barang dagang dari toko Andika 1.500.000. 13 Januari dibayar beban telepon dan listrik sebesar 500.000. 17 Januari dibayar pelunasan utang dagang kepada UD Mantap atas faktur nomor 35 tanggal 4 Januari. 19 Januari dibayar pelunasan utang dagang kepada toko Merak Jaya atas faktur tanggal 6 Januari. 22 Januari dibayar pelunasan utang kepada toko Santosa atas faktur tanggal 15 Januari. 25 Januari dibayar beban lain sebesar 550.000. 27 Januari dibayar beban gaji sebesar 1.800.000. Berikut adalah contoh dari tabel jurnal pengeluaran kas yang tadi. Yang selanjutnya ada buku besar pembantu utang yang masih tersisa terhadap CV Abadi, yaitu sebesar 2.500.000 yang belum terbayar. Dan yang satu lagi ada buku besar pembantu utang kepada CV Berkah, yaitu sebesar 1.300.000 yang belum terbayar. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.